Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Eka Pakarti dengan NIM E972180065 dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat jurusan Tasawuf dan Psikoterapi kelas F2. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mengenal tarekat Muktabaroh, mengenai sejarah, ajaran, mursyid, murid, hanakoh, dan lain-lain. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu sejarah tarekat Muktabaroh. Ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah SAW yang pada awalnya dilaksanakan secara murni, namun ketika Rasulullah SAW wafat, cara beribadah dan beramal para sahabat dan para tabi'in masih tetap menggunakan ajaran Rasulullah yang disebut dengan amalan salaf as-soleh. Pada abad pertama Hijriah mulai ada perbincangan tentang teologi, dilanjutkan mulai ada formalisasi syariah, lalu abad kedua Hijriah mulai muncul tasawuf. Tasawuf tersebut terus berkembang semakin meluas dan mulai terkena pengaruh luar. Salah satu pengaruh luar adalah filsafat, baik filsafat Yunani, India maupun Persia. Lalu setelah abad kedua Hijriah, muncullah golongan sufi yang mengamalkan amalan-amalan dengan tujuan kesucian jiwa untuk taqarrub ilallah. Para sufi kemudian membedakan pengertian-pengertian syariah, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Menurut mereka, syariah itu untuk memperbaiki amalan-amalan lahir, tarekat untuk memperbaiki amalan-amalan batin, hakikat untuk mengamalkan segala rahasia yang gaib, sedangkan ma'rifat merupakan tujuan akhir, yaitu mengenal hakikat Allah, baik zat, sifat, maupun perbuatannya. Orang-orang yang telah sampai ke dalam tingkat ma'rifat dinamakan wali. Kemampuan luar biasa yang dimilikinya disebut karomah dan supranatural, sehingga dapat terjadi pada dirinya hal-hal luar biasa yang tidak terjangkau oleh akal, baik di masa hidup ataupun sudah meninggal. Pada abad kelima Hijriah atau 13 Masehi, barulah muncul tarekat sebagai kelanjutan kegiatan kaum sufi sebelumnya. Hal ini ditandai dengan setiap silsilah tarekat selalu digabungkan dengan nama pendiri atau nama tokoh-tokoh sufi yang lahir pada abad tersebut. Setiap tarekat memiliki syekh, hafiyah dzikir, dan upacara masing-masing yang tentunya beda dari satu tarekat dengan tarekat yang lain. Bermacam-macam cara sufi dalam menggambarkan pengalaman mereka di jalan kecil, jalan spiritual menuju Tuhan, dan tentang peta perjalanan tersebut. Sebagian menggambarkannya dengan istilah makomat atau stasiun-stasiun, yaitu tahap-tahap perjalanan atau babak-babak dari titik awal sampai titik akhirnya. Ibarat seseorang yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah kota, mereka harus melewati berbagai stasiun dengan tanda-tanda yang harus mereka kenali, dan mengetahui juga di mana posisi mereka pada saat ini. Dengan demikian, seseorang dapat mengevaluasi kemajuan yang diraih dalam perjalanan tersebut. Kadang-kadang di antara para salik itu ada yang memperoleh anugerah Tuhan, sehingga ia dapat mencapai titik di mana ia berada dalam titik kedekatan yang begitu mempesona dengan Tuhan, hampir tanpa usaha, melainkan semata-mata sebagai hadiah. Inilah yang disebut dengan ahwal. Namun ada juga sufi-sufi yang menggambarkan perjalanan spiritual mereka secara tidak langsung dengan menyebut makomat secara formal dan tegas. Tetapi mereka menggambarkannya secara simbolis, berupa novel spiritual atau perumpamaan atau dengan deskripsi prosa yang tidak dengan spesifik menanamkan tahap-tahap perjalanan mereka, sebagaimana kelompok pertama. Termasuk di dalam kategori kedua ini adalah tokoh-tokoh seperti Farid ad-Din at-Thoir dengan bukunya Mantik al-Thoir, Ibnu Arabi dengan bukunya Risalat al-Anwar, dan Jalaluddin Rumi dengan beberapa karyanya terutama Al-Masnawi. Tasawuf secara harfiah berasal dari kata suf yang berarti bulu. Waktu itu para sufi memakai pakaian dari bulu domba sebagai lambang merendahkan diri. Menurut istilah, Ibnu Khaldun mengartikan tasawuf adalah salah satu ilmu syariah yang timbul kemudian dalam Islam.
Asalnya tekun beribadah dan memutuskan perhatian dengan segala selain Allah. Hanya mengharap kepada Allah semata, menolak hiasan dunia, serta membenci perkara yang selalu memperdaya orang kepada kelezatan harta benda dan kemegahan dunia. Menyendiri menuju jalan Tuhan dalam halwat dan beribadah. Sedangkan kata tarekat secara harfiah berarti jalan mengacu kepada suatu sistem latihan meditasi atau amalan-amalan seperti halnya muraqabah, zikir, wirid, dan sebagainya yang dihubungkan dengan sederet guru sufi. Boleh dikatakan juga bahwa tarekat itu mensistematiskan ajaran dan metode-metode tasawuf. Tarekat yang sama mengajarkan metode yang sama, zikir yang sama, muraqabah yang sama. Seorang pengikut tarekat akan memperoleh kemajuan melalui sederet amalan-amalan berdasarkan tingkat yang dilalui oleh semua pengikut tarekat yang sama. Dari pengikut biasa atau mansub menjadi murid selanjutnya membantu syekh atau khalifahnya dan akhirnya menjadi guru yang mandiri atau disebut dengan mursyid. Selanjutnya adalah ajaran tarekat muktabaroh. Adapun kriteria standar yang digunakan untuk mengakui keabsahan sebuah tarekat ada 5 dasar yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah yang pertama, menuntut ilmu sebagai perintah Tuhan untuk dilaksanakan. Yang kedua, mendampingi guru dan teman sesama anggota tarekat untuk meneladani. Yang ketiga, meninggalkan ta'wil dan ruhsan untuk kesungguhan. Yang keempat, menggunakan waktu sebaik mungkin untuk selalu berdoa dan wirid. Yang kelima, mengekang hawa nafsu dari perbuatan tercela guna keselamatan. Sebuah tarekat biasanya terdiri dari pensucian batin, kekeluargaan tarekat, upacara keagamaan, dan kesadaran sosial. Yang dimaksud pensucian jiwa adalah melatih rohani dengan hidup zuhud, menghilangkan sifat-sifat jelek yang menyebabkan dosa, dan mengisi dengan sifat-sifat terpuji, taat menjalankan perintah agama, menjauhi larangan, taubat atas segala dosa, dan muhasabah atau introspeksi diri. Mawas diri terhadap semua amal-amalnya. Kekeluargaan tarekat biasanya terdiri dari syekh tarekat, syekh mursyid, mursyid sebagai guru tarekat, murid dan pengikut tarekat, serta ribat tempat latihan, kitab-kitab, sistem dan metode zikir. Upacara keagamaan bisa berupa baiat, ijazah atau khirkah, silsilah, latihan-latihan, amalan-amalan tarekat, talqin, wasiat yang diberikan dan dialihkan seorang syekh terhadap muridnya. Dari unsur-unsur tersebut di atas, salah satunya yang sangat penting bagi sebuah tarekat adalah silsilah. Silsilah bagikan kartu nama dan legitimasi sebuah tarekat yang menjadi sebuah tolak ukur sebuah tarekat itu dikatakan muktabaroh atau tidak. Silsilah tarekat adalah nisbah, hubungan terdahulu sambung menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi. Hal ini harus ada sebab bimbingan keruhanian yang diambil dari guru-guru itu harus benar-benar berasal dari Nabi. Kalau tidak demikian halnya berarti tarekat itu terputus dan palsu, bukan warisan dari Nabi. Masalah lain yang erat hubungannya dengan silsilah adalah proses tawajuh atau tatap muka. Tawajuh semula mempunyai arti mengajar langsung kepada murid-muridnya. Dalam perkembangannya kemudian mempunyai arti khusus. Tawajuh merupakan perjumpaan di mana seseorang membuka hatinya kepada syekhnya dan membayangkan hatinya disirami berkah sang syekh. Sang syekh membawa hati tersebut ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat berlangsung sewaktu pertemuan pribadi antara mursyid dan baiat merupakan pertemuan pertama. Perbedaan antara tarekat muktabaroh dan tarekat ghairu muktabaroh adalah dari silsilah sanad syekh dan mursyidnya. Tarekat pada awalnya merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya kepada Rasulullah SAW, lalu oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada para sahabat hingga menurun kepada para syekh. Namun apabila sanad atau silsilah dari seorang syekh kepada Nabi Muhammad SAW terputus, maka tarekat tersebut dinamakan tarekat ghairu muktabaroh. Selanjutnya adalah tentang mursyid. Pada dasarnya, kata mursyid lebih menunjukkan terhadap arti yang umum dan substansif, yaitu orang yang menunjukkan kebenaran. Sedangkan jika kita memaknai mursyid tarekat dari tafsiran kalimat waliyan mursyida dalam Quran Surat Al-Kahfi, maka kalimat tersebut dapat bermakna wali mursyid sebagaimana dalam tradisi tarekat.
sehingga dapat diartikan bahwa mursyid ini merupakan seorang yang bisa memberikan petunjuk dalam perjalanan tasawuf. Peran seorang mursyid di dalam tarekat ada dua, yaitu pertama, bahwa seorang mursyid berperan dalam menunjukkan terhadap kebenaran serta kesalehan akhlak. Kemudian peran kedua yaitu sebagai wasilah atau perantara di antara seorang murid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu murid. Seorang murid berhak untuk memilih mursyid yang kompeten dalam artian sesuai dengan ajaran agama. Di dalam diri mursyid harus terdapat tanda-tanda bahwa perbuatan mursyid yang murid pilih tersebut mampu mengantarkan murid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah menjumpai mursyid dan bersedia menjadi muridnya, maka murid melakukan inisiasi spiritual. Kemudian sehabis tahapan seremonial selesai, maka sebagai murid harus mematuhi aturan-aturan yang telah diberikan oleh mursyid. Meskipun murid harus menaati serta menjalankan motivasi spiritual, akan tetapi juga tidak dapat dikatakan bahwa peranan mursyid ini sama dengan peran pendeta yang diberi wewenang memberikan pengampunan dalam artian sebagai wakil Tuhan dengan kompensasi tertentu. Bahwasanya harus ditekankan bahwa mursyid hanyalah seorang pembimbing spiritual. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan sufi. Pengertian tarekat bisa dibagi menjadi dua pengertian yang berbeda namun saling berhubungan. Pertama, tarekat sebagai wadah atau media bimbingan spiritual seorang murid oleh mursyid. Kedua, tarekat sebagai media menjalin silaturahmi atau persaudaraan di antara para sufi dengan adanya lembaga pendidikan kaum sufi seperti ribat, zawiyah, hanakoh, pondok, perguruan, dan lain-lain. Pada awal perkembangan tasawuf, pengamalan ajaran tasawuf masih dilakukan secara personal, individual, tidak berkelompok. Kemudian pada perkembangan berikutnya, pengamalan ajaran tasawuf mulai mengalami perubahan dalam praktek pengalamannya, yakni mengambil bentuk majelis atau halakoh. Menurut sejarah awal dari terbentuknya lembaga pendidikan tarekat ini ditandai dengan adanya perkumpulan santai atau biasa disebut halakoh di antara para tabi'in, untuk mendiskusikan dan membicarakan perihal agama dan spiritual, sekaligus kegiatan pembacaan dzikir sebagai latihan spiritual atau rohani yang dilakukan secara bersamaan. Kegiatan halakoh ini pada awalnya dilaksanakan di masjid, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, jumlah partisipan halakoh juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, dibantu tempat dan ruang khusus untuk kegiatan halakoh di sekitar masjid. Selain itu, terdapat pula bangunan dan ruangan khusus sebagai tempat tinggal, sekaligus tempat kegiatan belajar mengajar untuk para mursyid dan murid yang disebut dengan zawiyah, ribat, dan hanakoh. Yang pertama adalah ribat. Ribat merupakan tempat, ruang atau bangunan di mana para calon sufi melatih diri untuk berkonsentrasi kepada kehidupan ukhrawi, peribadatan, dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Menurut Hasan Asari, ribat merupakan barak tentara para muslim saat berada di garis terdepan dalam medan pertempuran, sebagai benteng pertahanan terhadap serangan dari musuh. Ribat ini biasanya berada di dekat menara pengawas. Para tentara juga melakukan kegiatan latihan militer di dalam ribat, sekaligus melakukan kegiatan peribadatan syar'i. Namun, seiring berkembangnya zaman, ribat yang asalnya memiliki kecenderungan bersifat politik, perang melawan musuh secara fisik beralih menjadi kecenderungan perang melawan diri sendiri secara psikis atau melawan nafsu, dan menyucikan jiwa melalui praktek dan ajaran tasawuf. Bagaimanapun, ribat menjadi tempat yang difungsikan untuk pelatihan spiritual religius para calon sufi. Ribat merupakan rumah para sufi, dalam hal ini mirip dengan para ahlus sufah, di mana para sahabat mendiami serambi masjid. Selanjutnya adalah zawiyah. Secara kebahasaan, kalimat ini berarti sayap atau samping. Zawiyah memakai tempat tertentu dari sudut atau pojok masjid sebagai tempat iktikaf sekaligus menyiarkan agama. Dengan demikian, zawiyah merupakan tempat yang berada di pojok masjid untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti zikir, wirid, pengajian, dan latihan spiritual dengan bimbingan syekh. Selain itu, zawiyah juga merupakan tempat kegiatan halakoh para sufi.
Zawiyah merupakan tempat yang lebih kecil daripada Hanakoh. Selanjutnya yaitu Hanakoh. Kata Hanakoh tidak memiliki kesepakatan perihal asalnya. Namun kemungkinan besar berasal dari bahasa Persia, Ohanikah, yang memiliki bentuk jamak khonkoha. Bahkan menurut Hasan Asari terdapat ketidakjelasan perihal masa awal dikenalnya lembaga ini. Martin van Brunissen mengemukakan penjelasan perihal Hanakoh, yaitu sebuah lembaga pemondokan yang mana ditinggali oleh para murid sekaligus digunakan sebagai tempat pelatihan mistik. Hanakoh di dalam dunia ketasawufan diartikan sebagai tempat tinggal, asrama, atau pondok khusus yang digunakan untuk mengkaji sekaligus praktek tasawuf. Hanakoh memiliki aturan yang jelas, ketat, dan terprogram dengan baik. Para murid memiliki orientasi yang sama dan berkumpul di sini, yakni orientasi mengabdikan diri kepada Allah. Karena memiliki aturan yang jelas, ketat, dan terprogram, Hanakoh sering pula disebut dengan asrama. Bahkan ada yang menyebut sebagai tempat karantina para calon sufi yang belajar dan mengamalkan keilmuan tasawuf. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.